Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Taurus, selamat datang di channelku. Saya meletakkan penanda di sebelah kiri. Taurus, kita akan baca kartu untuk melihat soulmate. Seperti biasa, kita dalam bacaan umum, energi yang terjadi bisa saja vice versa, maju atau mundur. Energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua Taurus karena pengambilan energi secara kolektif. Jadi Taurus bijak dalam menyikapi bacaan umum. Soulmate, adakah yang sudah bertemu dengan soulmate? Adakah yang masih belum bertemu? Ayo kita lihat apa yang memblokirmu untuk bertemu. Taurus dan soulmate-nya. Taurus dan soulmate. Taurus, ayo kita lihat dia, energinya dia seperti apa. Dua, tiga, oke. Wah, ada 4 tuh. Ada 4 ini yang jatuh, ya. Oke, kita letakkan saja di sini 4. Taurus itu kondisi dia. Dia sedang sangat bergairah, ya. Sangat bergairah di sini. Saya lihat dia sedang, mungkin ya, karena ini banyak kartu yang jatuh di sini, kartu tentang materi. Mungkin dia sibuk berkarir, oke. Kalau melihat dianya di sini, ya, memang dia sedang fokus pada suatu hal yang di sini mungkin dalam cerita kehidupan dunia, ya. Suatu hal yang di sini tentang materi. Pada apapun itu, apakah dengan karirnya, apakah di sini dengan, kalau dia sudah berkeluarga ya mungkin dengan keluarganya, ya. Ini dia sedang bersemangat, sedang bergairah, sedang fokus pada suatu hal, ya, dan dia punya peluang dan kesempatan yang sedang baik di bidang itu, mungkin di karir yang sedang bagus, ya, atau sedang menapak karir, menapak cita-cita di dalam kehidupan dunia. Jadi di sini apa ya, kalau kita bilang dia sedang tidak melihat hal-hal yang mungkin kita katakan, ya, mungkin dia menganggap itu sepele, ya, hanya bermain-main atau seperti apa, karena dia sedang mencurahkan semua perhatiannya kepada hal-hal di sini yang digambarkan sepertinya materi di dalam dunia, ya. Jadi dalam kehidupan dunia apa aja teman-teman, mungkin sedang bercita-cita, mungkin sedang sekolah, kuliah, mungkin sedang berkarir, ya, sedang bergairah sekali di dalam hal yang seperti itu. Oke. Kalau kondisi kamu Taurus, dua, tiga, oke. Lihatlah, ini sepertinya Taurus, kamu masih dalam kemelekatan, yes, ya, the devil, ya. Kamu berada masih dalam tuh keadaan jiwa yang goyang, ya. Two of Pentacle. Keadaan yang di sini juga masih, saya katakan, masih bermain-main di dalam kehidupan duniawi, ya, baik dia, baik kamu Taurus, ya. Kemelekatan yang sangat masih ada di kamu. Ini terhubung dengan ambisi, terhubung dengan gairah, apapun itu, ya. Kalau dalam percintaan, ya, ini kamu masih bertemu dengan level-level yang karma, ya. Cerita cinta yang di sini ada kemelekatan di dalamnya, ya.
apa ya, mencengkeram. Oke, sementara dia di sana sibuk dengan urusan duniawi, sedangkan kamu di sini saya lihat sibuk dengan kemelekatan kamu, ya. Jadi ini kondisi yang belum siap bertemu, saya bilang. Para soulmate itu akan bertemu dengan level jiwa yang udah, memang level jiwanya udah berada di titik yang bisa membuat orang-orang bertemu, yaitu lepas dari level karma, ya. Kalau masih bermain-main dalam kemelekatan yang seperti ini, masih punya ambisi, punya gairah, itu masih berada dalam level yang kita masih melekat. Oke, belajarlah melepas, ya. Jadi teman-teman, level soulmate ini saat kamu bertemu dengan dia, ada perasaan yang di sini kamu merasa kenal dia lama. Tiba-tiba kamu seperti merasa bertemu dengan dirimu sendiri, merasa nyaman, merasa cocok, merasa nyambung, tapi tidak ingin mencengkeram, ya. Tidak ingin mencengkeram. Beda dengan orang yang level karma. Bahkan kalau orang level karma itu bertemu dengan seseorang yang kena di hati, ya, itu langsung zruk, ada listriknya yang seakan-akan kamu langsung, wah ini dia, ini kamu langsung ingin mencengkeram, ya, langsung cari informasi siapa dia, di mana rumahnya, mana nomor teleponnya gitu, ya. Beda dengan orang yang level soulmate. Pertemuan yang di sini lebih rileks karena sifat mencengkeram udah nggak ada. Ini the devilnya udah lepas dari orang-orang yang di sini pertemuan soulmate, ya. Bertemu santai aja, merasa nyaman, merasa cocok. Saat berpisah ya berpisah, tidak ada hal-hal yang mengusik. Oke, karena level jiwa para soulmate itu di atas level karma, ya. Masih masih apa ya, dalam proses, ya. Sementara zodiak yang saya bacakan ada yang udah siap untuk bertemu, ya. Ini masih dalam proses. Apa yang memblokir? Tuh, ya. Apa yang memblokir? Perasaan yang selalu saja merasa tidak puas. Oke? Jadi selagi kita ada perasaan yang di sini tidak cukup, kita akan terus bermain-main dengan urusan dunia, ya, seperti ini karir. Ya, memang teman-teman, ya. Semua orang pasti di sini mengejar karir yang baik, rezeki yang baik, ya. Ini ada kartu pentakel, ini menggambarkan tentang materi duniawi, ya. Ingin keluarga yang baik. Jadi selagi perasaan belum puas itu ada, ya, ceritanya di sini cita-cita yang belum terengkuh, oke? Masih ada target, ya. Itu yang memblokir. Itu yang membuat terhambat untuk pertemuan ini. Dia masih punya rencana-rencana yang menurut dia belum tercapai. Jadi dia masih fokus pada urusan-urusan yang bersifat materi, cita-citanya di dalam hidup di dunia ini, ya. Kalau Taurus, apa yang memblokir kamu? Six of Pentacle. Saya ambil lagi, belum detail. Oh, lihatlah, ya. Ini kamu masih berada dalam level tuh, ya. Ini masih dunia juga saya lihat, ya. Jadi Taurus, apa yang memblokir kamu? Saya melihat ada the devil, intinya di sini energi kamu, ya. Ini yang memblokir kamu di dalam percintaan ini, ya. Two of Cups. Ada perasaan yang kamu di sini masih apa ya? Di dalam percintaan ini masih ada kemelekatan, tenggelam, ya. Nine of Pentacle ini tentang kemewahan dunia, materi, lihat, ya. Jadi level percintaan kamu, terjadi interaksi bercinta pun di sini ini masih ada kemelekatan, ya. Jadi kamu di sini bagaimana cinta yang ada kemelekatan, ya? Kalau putus kita depresi, itu melekat namanya, susah mau move on, ya, melengket gitu. Kamu dan dia sangat melekat, ya. Jadi di sini sebenarnya diminta untuk belajar melepas. Oke, Taurus, kamu harus belajar melepas. Kamu harus bebas dari sifat mencengkeram, ya, mencengkeram. Lihat, ini masih kamu berada dalam hal-hal yang kita katakan
berbau materi duniawi ya. Dalam percintaan pun juga masih ada nafsu yang bermain di sini. Oke. Jadi Taurus itu yang mencengkeram kamu diminta untuk melepas sebenarnya, karena the devil ini inti kartunya ya. The devil, kemelekatan. Bebaskan dirimu dari kemelekatan ya. Untuk bertemu soulmate itu level jiwa udah harus bagus sekali ya teman-teman, bebas dari kemelekatan. Orang sering salah menyangka ya saat saya tidak bisa terpisahkan dengan dia, saya rasanya bisa mati saat berpisah dengan dia. Mereka merasa itulah cinta yang sebenarnya. No, itu cinta yang penuh kemelekatan ya. Karena cinta, true love itu sebenarnya kamu hanya ingin melayani, kamu hanya memberi, tidak pernah berharap feedback atau imbal balik ke kamu. Oke? Itu yang sering salah ya. Kamu merasa saat kamu terikat sangat dengan seseorang, itulah dia cintamu, itulah soulmate-mu. No, bukan. Salah ya kamu. Apa sih yang menghubungkan kamu berdua? Jadi di Taurus ini yang memblokir ya sebenarnya, kalau saya tidak mengambil kartu lagi udah tahu ya, the devil, kemelekatan. Lalu kemelekatannya dalam hal apa ya? Saya lihat dalam percintaan masih melekat ya. Dalam materi, hal-hal yang berbau materi ya, keuangan, harta, dunia, di sini masih ada sifat mencengkeram dan melekat. Oke? Hal yang menghubungkan kamu dan dia. Seven of Swords. The Magician. Ada the Strength ya. Taurus, apa sih yang menghubungkan kamu dan soulmate-mu ini? Ya. Kamu dan dia harus melewati beberapa tahap di sini, karena di sini levelnya masih bermain di alam materi. Saya lihat alam dunia ya, sementara soulmate itu udah alam jiwa dengan frekuensi yang sangat baik. Di sini nanti baik kamu, baik dia ya, ada Seven of Swords. Dengan kemelekatan ini kamu akan masuk pada fase yang nanti kamu akan sakit, saya lihat ya. Kenapa seperti itu ya? Karena selagi masih ada kemelekatan, selagi masih ada nafsu yang bersifat materi di sini, kita akan sakit. Oke? Contohnya lepas jabatan mungkin ya, non job, kita akan kecewa karena kita menginginkan. Putus dari seseorang, kita akan depresi karena kita sangat melekat ya. Jadi di sini banyak hal yang antara kamu dan dia. Di sini Seven of Swords ini teknik ya, trik ya. Segala hal yang terjadi di sini berbentuk, ini boleh dikatakan cheating ya, atau tricky ya. Ini kamu dan dia masih bermain di dunia yang di sini banyak triknya. Nanti dari trik-trik ini kamu dan dia akan masuk pada fase yang akhirnya, ingat teman-teman, sebab akibat ya. Selagi kita masih belum benar, kita akan menerima hal-hal yang negatif yang berbentuk ujian. Oke? Yang di sini nanti kamu dan dia akan terbangkitkan jiwanya, the Magician dan the Strength. Akan timbul tekad dari dalam diri dan kekuatan untuk berpindah ini ya, bergeser level jiwamu. Oke? Dan di situ kalian akan bertemu katanya. Jadi Taurus ya, intinya pertemuan soulmate, kondisi jiwa harus baik ya. Sementara level kamu dan dia ini masih sibuk dengan urusan dunia ya. Nanti ketika waktumu udah tenang, sepertinya udah tercapai target-target ya, di situ kamu dan dia mulai berpikir untuk ke arah yang lebih spiritual ya. Jadi soulmate, twin flame itu spiritual. Oke, selagi jiwa belum berspiritual dengan baik, ya kita tidak bisa bertemu dengan orang dengan level-level yang baik ya. Jadi teman-temanku, spiritual ya, spiritual tidak cukup dengan agama ya. Karena spiritual adalah mengaplikasikan agama itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang beragama, orang yang rajin ibadah, tapi mereka belum benar-benar melakukan aksi dunia mereka dengan sesuai dengan apa yang mereka pelajari di dalam agama ya. Jadi ini udah
udah menyatu antara apa yang dia pelajari, ya, antara batin dan aksi ini sudah menyatu. Oke, spiritual itu spiritual. Taurus tetap mengasuh jiwamu. Kita semua belajar, kita semua tumbuh di sini. Oke, jangan takut pada level-level orang, ya, semua orang berasal dari bawah. Seperti ini dikatakan nanti masuk pada fase yang akan membuat jiwa kamu bergeser, ya. Teman-teman yang merasa tidak cocok, ayo lakukan personal reading. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Saya Nuzadira Aisyah. Yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dari saya akan membacakan zodiak sebentar. Oke, Taurus, saya setelah mengelompokkan per elemen di sini kartu-kartu yang kita baca tadi. Taurus, ini kamu terhubung dengan orang-orang berelemen api. Aries, Leo, Sagittarius, lihat. Nih elemen api, ya, hanya 2 elemen api kartunya. Yang paling kencang itu elemen bumi. Ini yang menggambarkan materi, ya. Kamu masih terhubung dengan suatu hal yang masih bersifat materi, elemennya bumi, ya. Masih hal-hal dunianya kuat sekali. Lihat kartu ini paling banyak, ya, sementara yang lain sedikit sekali. Ini paling banyak kartu dari elemen bumi. Capri, Virgo, Taurus sendiri, ya, elemen bumi. Ini dari Wands, Aries, Leo, Sagittarius tidak banyak. Dari Cups juga tidak banyak, yang menggambarkan di sini perasaan masih belum bermain dengan sangat, ya, sehingga level jiwa ya masih sibuk dengan hal-hal dunia, ya, masih mengejar cita-cita mungkin. Cup, Pisces, Scorpio, Cancer, ini elemen udara juga dikit. Gemini, Libra, Aquarius, ini elemen yang kencang dari Capricorn, dari Leo, dari The Magician. Ini apa ya? Oke, The Magician ini tidak ada indikasi elemen zodiak, ya. Jadi lihatlah, ya, elemen bumimu masih kuat sekali di sini. Baik dia, baik kamu Taurus, ya. Baiklah teman-teman, tetap semangat. Yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku Taurus, sekian dan terima kasih. Dah.